Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Nur Hidayah, AKS 2. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya dari latihan soal ekonomi mikro Islam. Soal pertama, paparkan definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah. Akidah adalah suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan secara material atau spiritual. Dan soal yang kedua, mengapa maslahah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah? Jawabannya, maslahah adalah kesejahteraan umum yang sulit untuk dilakukan karena bukan hanya masalah ekonomi, moral, intelektual, dan keluarga. Jika semua sudah terpenuhi, maka tercapainya falah tersebut. Soal ketiga, apa definisi falah? Makna falah untuk kehidupan dunia yaitu terdapat 3 pengertian: kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Lanjut, sedangkan untuk kehidupan akhirat yaitu kelangsungan hidup abadi, kesejahteraan yang abadi, kemuliaan yang abadi, dan pengetahuan abadi atau bebas dari segala kebodohan. Yang nomor 4, apa saja kajian dari ekonomi mikro Islam? Jawabannya, fondasi ekonomi syariah, pilar ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, falah sebagai tujuan hidup, pemaknaan falah, maslahah sebagai tujuan antara tercapainya falah, permasalahan dalam mencapai falah. Soal yang kelima, jelaskan permasalahan dalam pencapaian maslahah. Jawabannya, permasalahan dalam mencapai falah, banyak yang harus dilakukan karena setiap kesuksesan berawal dari usaha yang keras. Masalah-masalah yang dihadapi seperti keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan seseorang yang menjadi kendala tercapainya falah. Permasalahan lain adalah kurangnya sumber daya resources yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan manusia untuk mencapai falah. Nomor 6, apa definisi konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan muslim dalam memenuhi kebutuhan guna mencapai maslahah. Nomor 7, bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan? Keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Sedangkan kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia. Nomor 8, bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah? Kepuasan adalah merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahah merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan ataupun fitrah. Meskipun demikian, terpenuhinya suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan, terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan. Nomor 9, coba terangkan formulasi maslahah. M sama dengan F tambah B, di mana M sama dengan maslahah, F sama dengan manfaat, B sama dengan berkah, ataupun adapun keuntungan merupakan selisih antara pendapatan total dengan biaya total. Soal ke-10, paparkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi yang duniawi dan ukhrawi. Jawabannya, konsumsi dibagi 2, yaitu konsumsi yang ditujukan untuk ibadah, konsumsi yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan
keinginan. Yang 11, apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility? Law of diminishing marginal utility atau hukum tentang nilai ya guna tambahan yang terus-menerus turun adalah menunjukkan suatu ukuran kepuasan konsumen pada setiap tambahan konsumsi, baik itu berupa barang atau jasa. Dengan demikian, bisa dikatakan jikalau konsumen mengkonsumsi barang atau jasa secara berulang-ulang, maka tingkat kepuasan yang diterima konsumen tersebut akan terus turun. Yang soal ke-12, jelaskan perbedaan Muslim yang peduli dengan maslahah dan Muslim yang tidak peduli dengan maslahah. Perbedaannya berada pada kesejahteraan. Kalau Muslim lebih mementingkan kesejahteraan bersama atau keseluruhan, tapi non-Muslim lebih mementingkan kesejahteraan individual atau kelompok. Soal yang ke-13, jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Cardinal approach adalah kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan kepuasan dilihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli barang yang memberikan nilai yang sama besarnya, sedangkan ordinal approach adalah manfaat yang diperoleh seorang konsumen tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif atau tidak dapat diukur, namun dapat diekspresikan dengan sikap bahwa ia lebih, kurang atau sama puasnya dibandingkan satu sama lain. Soal yang 14, apa definisi dari marginal maslahah? Marginal maslahah adalah perubahan maslahah baik berupa manfaat ataupun berkah sebagai akibat berubahnya jumlah barang yang dikonsumsi. Soal 15, jelaskan maksud dari kebutuhan dahruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dahruriyat atau kebutuhan primer adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka manusia akan terancam di dunia maupun di akhirat. Yang kedua ialah hajiyat atau kebutuhan sekunder. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan dahruriyat. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan dahruriyat. Yang ketiga, tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu hifduddin atau menjaga agama, hifdun nas atau menjaga kehidupan, hifdul aql atau menjaga akal, hifdun nasl menjaga keturunan, serta hifdul mal menjaga harta, serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Soal 16, mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama semakin jenuh? Karena jika tidak ada keberkahan, maka kita mudah dihadapi oleh kemudorotan. Dari tujuannya dalam konsumsi, kita harus memperoleh syarat dan meraih manfaat atau menghindar kemudorotan. Demikian pula dalam hal berperilaku konsumsi, seorang konsumen atau pengonsumsi akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen mendapatkan manfaat tersebut saat ia melakukan kegiatan konsumsinya secara fisik atau material.
Ada juga di sisi lain, mengkonsumsi barang dan jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam, maka ini akan memperoleh berkah dan mendapat pahala karena mengkonsumsi yang halal saja merupakan ibadah dari Allah dan kebutuhan kepada Allah supaya ibadahnya diterima. Yang selanjutnya soal 17, jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Barang substitusi adalah barang yang sifatnya saling menggantikan. Contoh, sagu diganti dengan padi. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang sifatnya dipakai bersama dan saling melengkapi. Contoh, kopi dengan gula. Soal 18, apa definisi dari komplementer sempurna, dekat, dan jauh? Komplementer sempurna adalah barang yang harus digunakan dengan barang komplementer. Artinya adalah penggunaan antara barang A dan B harus memiliki rasio 1:1. Lanjut ke soal 19. Apa definisi dari substitusi sempurna, dekat, dan jauh? Substitusi sempurna biasanya kamu dapat temukan dengan jenis barang yang sama tetapi dengan produsen yang berbeda. Substitusi dekat adalah jenis produk yang memberikan karakteristik kinerja yang mirip. Sederhananya, ini adalah barang yang bisa digunakan dengan fungsi namun dengan bentuk atau merek yang berbeda. Soal yang terakhir, berikan contoh masing-masing dua komplementer sempurna, dekat, jauh, dan substitusi sempurna, dekat, dan jauh, yaitu komplementer sempurna video game, komplementer dekat televisi dan remote control, komplementer jauh yaitu kopi dan gula. Sedangkan contoh yang substitusi sempurna yaitu Coca-Cola dengan Pepsi. Contoh lainnya seperti sepeda motor Honda dan sepeda motor Yamaha. Dan contoh yang lainnya Indomie dan Misdak dan lain sebagainya. Sedangkan substitusi dekat contohnya adalah Cokidan dengan Pepsi, pasta gigi Pepsodent dengan pasta gigi Ciptaden, dan lain sebagainya. Sedangkan substitusi jauh contohnya adalah substitusi sebagian termasuk teh dan kopi, gula pasir dan gula Jawa, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.